Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Halo sahabat Amanda ZA Channel, mari kita simak bersama-sama ceramah ini. Semoga ceramah ini bisa menambahkan ilmu dan iman kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita melanjutkan bahasan kita tentang kisah para anbiya, para orang-orang mulia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Allah menyuruh kita untuk meniru mereka. Fabihudahum muqtadih, ikutilah petunjuk mereka. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menyampaikan tentang kisah Nabi Ishaq alaihissalam dan juga anaknya Yakub alaihissalam, yang merupakan nenek moyang dari Bani Israel. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Al-Bukhari pernah memuji Nabi Yusuf alaihissalam beserta nenek moyangnya. Kata Nabi SAW, Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Ibnul Karim, Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihissalam. Dalam hadis Ibnu Umar, kata Nabi, yang mulia, putranya yang mulia, putranya yang mulia, putranya yang mulia. Siapakah ini? Ternyata maksudnya Nabi adalah Yusuf alaihissalam, putranya Yaqub alaihissalam, bin Yaqub, kemudian bin Ishaq, bin Ibrahim. Ya. Yang keempat Nabi ini disebut dengan orang-orang yang mulia. Subhanallah, silsilah para Nabi, mulai dari Nabi Ibrahim, kemudian Ishaq, kemudian Yakub, kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Berbeda dengan Nabi Muhammad SAW, ya. Nabi Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian jauh baru kemudian muncul Nabi Muhammad SAW. Adapun kisah Nabi Ishaq alaihissalam, maka kita tidak dapati banyak penyebutannya dalam Al-Quran secara detail, tidak ada, kecuali hanya sebutan sedikit-sedikit. Hanya kita tahu bagaimana kisah kelahiran Nabi Ishaq, sebagaimana pernah kita sebutkan dalam kisah Nabi Lut alaihissalam atau Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Ishaq lahir dari kedua orang tua yang sudah sangat tua. Ibrahim alaihissalam sudah sangat tua dan ibunya Sarah tua lagi mandul. Ya. Makanya waktu kata malaikat, fabasyarnahu bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Kata Allah, maka kami memberi kabar gembira kepada istrinya, fabasyarnaha bi Ishaq. Itu kami beri kabar gembira kepada Sarah bahwa dia akan punya anak namanya Ishaq. Wa min wara'i Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq dia punya anak lagi namanya Yaqub, yaitu anaknya Ishaq Yaqub. Ini kabar gembira luar biasa bahwasanya dia akan punya anak Ishaq, dan Ishaq ini akan punya anak namanya Yaqub. Makanya dia mengatakan, ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha. Ya, kemudian Sarah berkata, bagaimana caranya saya bisa melahirkan sementara saya sudah sangat tua, kemudian suami saya juga Ibrahim sudah sangat tua, ya, tetapi ini sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya lahirlah Ishaq dari dua pasangan yang sudah sangat tua, ya. Ibrahim mungkin sudah 100, ya. Sarah juga mungkin sudah menopause, sudah juga 90-an dan sekitar itu, ya. Tapi subhanallah, lahirlah Ishaq, seorang nabi yang sangat mulia. Dan Ishaq, ya subhanallah, adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ibrahim. Makanya Allah berfirman, falamma atazalahum ma ya'buduna min dunillah, tatkala Ibrahim meninggalkan kaumnya dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah, bahkan dia meninggalkan ayahnya, meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan keluarganya. Kata Allah, wahabna lahu Ishaq wa Yaqub, maka kami anugerahkan kepada Ibrahim, ya wahabna itu anugerah, kami menganugerahkan kepada Ibrahim Ishaq dan Yaqub. Wa kullan ja'alna nabi, dan kami jadikan keduanya sebagai seorang nabi. Kata para ulama, ini akibat Ibrahim meninggalkan kampung halamannya, keluarganya, ayahnya karena Allah, maka Allah ganti dengan keluarga yang baru, yaitu anak yang saleh Ishaq dan cucunya Yakub yang juga sangat saleh. Yang kata Allah, wa kullan ja'alna nabiyya, keduanya kami jadikan sebagai seorang nabi, ya.
Kemudian juga dalam ayat yang lain ketika malaikat datang kepada Ibrahim dan bertemu dengan istrinya Sarah, kata Allah, inna nubashiruka bi gulamin alim. Malaikat berkata kepada Sarah atau kepada Ibrahim, inna nubashiruka bi gulamin alim. Sungguhnya kami beri kabar gembira kepada engkau wahai Ibrahim tentang putramu yang seorang alim, yaitu Ishak. Pertama maksudnya Ishak. Ya, dalam ayat yang lain wabasyaruhu bi gulamin alim. Maka para malaikat beri kabar gembira kepada Ibrahim tentang putranya yaitu Ishak yang disifati dengan alim, yaitu Ishak memiliki ilmu yang luar biasa, maka dia dikhususkan dengan alim. Kalau Ismail halim, ya. Ismail diberi sifat dengan halim, itu penyabar. Kemudian adapun Ishak diberi sifat dengan alim, ya, berarti dia punya keistimewaan dari sisi ilmu. Itulah Nabi Ishak alaihissalam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa barakna alaihi wa ala Ishaq min dzurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Kami pun beri keberkahan atas Ibrahim dan juga atas Ishaq, dan dari keturunan keduanya ada yang baik dan ada yang buruk, ya. Allah mengabarkan bahwasanya Ibrahim punya anak Ishaq. Dari Ishaq akan banyak keturunan. Kemudian muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Ada keturunan yang baik, ada keturunan yang buruk. Ini sering saya sampaikan bahwasanya tidak semua keturunan para anbiya berarti orang-orang saleh, ya, tidak. Allah sendiri telah mengabarkan dalam surat Shafat, ya, wa min dzurriyyatihima, di antara keturunan keduanya Ibrahim dan Ishaq, muhsinun, ada yang baik, wa zalimun li nafsihi mubin, dan ada yang zalim, berbuat maksiat, ya, pelaku maksiat, ya. Karena yang maksum cuma para nabi, adapun keturunannya maka tidak. Ini sekilas tentang Nabi Ishaq alaihissalam yang ceritanya tidak ada dalam Al-Quran, ya. Ceritanya ada di dalam Bible, dalam perjanjian lama, nanti akan kita singgung. Kemudian kita berlanjut pada anaknya, seorang hamba yang mulia, Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub lebih banyak disebutkan dalam Al-Quran daripada Ishaq, terutama tatkala kisah Nabi Yakub bersama putranya Yusuf alaihissalam dan juga saudara-saudaranya Yusuf. Nanti akan kita bahas secara khusus tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Situ disebutkan Yakub berulang-ulang. Allah menyebutkan Nabi Yakub dengan banyak pujian. Di antaranya Nabi Yakub dipuji oleh Allah karena dia menunaikan nazarnya. Dalam surat Ali Imran ayat 93 Allah berfirman, kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-Taurat fa'tu bit-Taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kata Allah, seluruh makanan tadinya halal bagi Bani Israel. Seluruh makanan tadinya halal bagi Bani Israel kecuali makanan yang diharamkan Israel atas dirinya. Israel maksudnya Yakub. Israel maksudnya Yakub. Dan Allah menyebutkan Nabi Yakub dengan nama Israel dalam dua ayat. Pertama ayat ini, ya, surat Ali Imran, ya. Kemudian ayat yang kedua dalam surat Maryam, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan juga dengan nama Israel, ya. Nanti akan kita sebutkan makna dari Israel. Tapi intinya ini adalah Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya Israel di antara kemuliaannya dia menunaikan nazar. Jadi ayat ini turun bagaimana? Kata ahli tafsir di antara Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, bahwasanya orang-orang Yahudi mereka mengingkari Nabi Isa. Orang Yahudi kan pengikut Yakub alaihissalam. Bani Israel itu anak-anaknya Yakub. Kemudian mereka mengingkari Nabi Isa. Kenapa? Karena Nabi Isa datang dengan nasakh. Nabi Isa datang merubah hukum-hukum uhilla lakum ma hurrima alaikum. Aku menghalalkan bagi kalian wahai orang-orang Bani Israel yang dulu diharamkan bagi kalian. Mereka protes, kata mereka tidak ada Taurat, enggak bisa terima nasikh dan mansukh, enggak ada namanya mansukh. Sementara Isa bin Maryam datang ingin merubah isi Taurat, maka mereka tidak terima. Mereka tidak terima. Apalagi kemudian datang Nabi Muhammad SAW yang merubah secara total Taurat dan Injil. Mereka lebih tidak terima lagi. Sedangkan Isa mereka tidak terima karena Isa mengadakan perubahan terhadap Taurat, apalagi Nabi Muhammad SAW. Oleh kerana Allah bantah mereka. Kata Allah, lihatlah, kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Dulu makanan halal semua bagi Bani Israel. Sebelum turun Taurat, ya. Karena Taurat datang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Sebelum datang Taurat, makanan halal semuanya. Kemudian Israel mengharamkan atas dirinya, illa ma harrama Israil ala nafsihi. Israel mengharamkan makanan pada dirinya. Kenapa? Apa ceritanya Israel mengharamkan
Israel maksudnya Yakub. Apa ceritanya Yakub mengharamkan makanan bagi dirinya? Disebutkan oleh para ahli tafsir, dia mengalami suatu penyakit namanya irqun nasa, yaitu semacam penyakit di pinggang. Ada yang mengatakan mirip dengan saraf kejepit, mirip dengan saraf kejepit ya. Jadi dia kesakitannya dia bernazar kepada Allah, ya Allah, kalau aku sembuh aku tidak akan makan makanan yang paling aku sukai. Disebut daging onta atau susu onta. Dia bernazar, saya tidak akan makan makanan yang paling aku cintai tersebut kalau saya sembuh. Ternyata Allah sembuhkan dia. Begitu Allah sembuhkan dari penyakitnya, maka dia pun menunaikan nazarnya. Dia menunaikan nazarnya. Allah puji di sini bagaimana Israel atau Yakub alaihissalam menunaikan nazarnya. Akhirnya dia tidak makan onta dan tidak minum susu onta. Di sini Allah ingin membantah mereka, kalian melarang nasakh sementara perubahan hukum pernah terjadi. Dahulu sebelum Taurat turun, makanan halal kecuali yang diharamkan oleh Israel. Kemudian setelah datang Taurat, berubah lagi hukumnya. Kemudian ada pengharaman akibat perbuatan mereka, sebagian makanan diharamkan. Kemudian datang Nabi Isa alaihissalam menghalalkan apa yang diharamkan, dan ini mudah terjadi. Ini aturan Allah. Kemudian datang Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberi aturan baru, enggak ada masalah. Ini bukan alasan bagi kalian untuk menolak Nabi Muhammad atau menolak Nabi Isa alaihissalam. Kemudian di antara sifat yang Allah sebutkan tentang Nabi Yakub, Allah sebutkan Nabi Yakub adalah orang yang memiliki ilmu. Dalam surat Yusuf kata Allah, "Wa innahu ladzu ilmin lima 'allamnahu walakinna aktsara nasi la ya'lamun." Sungguhnya Yakub itu adalah pemilik ilmu. Lima 'allamnahu, dengan ilmu yang telah kami ajarkan kepadanya. Jadi Allah mengajarkan ilmu kepada Nabi Yakub alaihissalam. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan orang tidak mengetahuinya. Kemudian di antara sifat Yakub di antara para nabi yang selalu mengingat akhirat. Allah berfirman ya dalam surat Shad, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub ulil aidi wal absar." Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishaq dan Yaqub, yang mereka memiliki ulil aidi, memiliki perbuatan-perbuatan yang besar, wal absar, memiliki ilmu. Kata Allah, "Inna akhlasnahum bi khalisatin dzikrad dar." Kami mengkhususkan mereka dengan suatu perangai yang mulia, yaitu apa? Dzikrad dar, mereka senantiasa ingat akhirat. Apa maksudnya? Ya, kata para ulama di antaranya Al-Qurtubi, yaitu mereka selalu mengingat akhirat dan mereka semangat untuk menuju akhirat dan mereka mengingatkan manusia untuk akhirat. Ini ciri Ibrahim, Ishak dan Yakub. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Wa innahum indana laminal mustafain al-akhyar." Dan sungguhnya mereka ini Ibrahim, Ishak dan Yakub di sisi kami termasuk orang-orang yang pilihan, orang-orang terbaik. Orang terbaik pilihan. Ingat ya, saya bicara tentang Yakub khususnya. Dia adalah hamba pilihan. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Minal mustafain. Demikianlah isi ceramah di video ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.